sudut pandang kita. Didukung oleh Masih di POV bersama saya Anton Pradana dan juga Mr. Safety Belt Motor. Makasih banyak lagi. Gue masih gak bisa berhenti gue. Gak bisa berhenti guys. Kacau nih guys. Jangan lupa pakai seat belt ya biar aman. Iya. Nah, Kalau naik mobil, naik taksi online, Iya. pokoknya naik kendaraan roda 4 tuh pakai sabuk, naik pesawat. Iya. Cuman kalau naik motor, pakai helm. sabuknya diceklekin kemana? Tanya diceklekin kemana? Ada ya seat beltnya di helm. Ceklekin di helm. Itu bukan seat belt. Seat itu apa ya? Duduk. Belt sabuk. Sabuk bukan Ya. buat duduk, ya kan? Betul. Emang leher lu duduk pakai leher. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Kita menang skip aja. Perkara belt tadi. Perkara belt tadi kita skip aja. Yang penting ini Lang, ya kan? Kalau kita kembali ke bahas ke tentang sinyal dan lain sebagainya, ya kan? Dalam kebutuhan orang sehari-hari, kalau menurut lu sendiri nih Lang, ya. Orang-orang itu lebih sering pakai kris, e-wallet atau masih bukan e-wallet ya, orang-orang lebih kris e-wallet tuh masih sama aja Sama menurut aja, gua. iya. Pakai kris, pakai mesin edisi, ya kan? Pakai kartu kredit card atau ATM gitu yang bisa digesek, atau malah masih pakai uang tunai. Kalau menurut lu gimana? Dan Oke. dari kebiasaan Gen Z juga. Menurut gue kalau Gen Z sendiri kan emang anaknya cashless banget ya. Kayak yang gue liat temen kampus gue sendiri tuh dia anti buat megang cash, kayak nggak mau banget gitu. Nanti gue bayar cash ya, oh enggak TF aja gitu, hal simpelnya ya. Jadi ya untuk Gen Z sendiri sebenarnya lebih sering menggunakan kris gitu. Tapi kalau emang untuk orang tua dia lebih sering menggunakan mesin edisi atau credit card gitu. Soalnya dari nyokap gue sendiri kayak gue lihat setiap payment tuh always dia ngeluarin pakai debit mulu gitu, nggak pernah pakai kris gitu kan. Akhirnya ya gue ajarin kayak gimana sih kak pakai kris, sebenarnya tinggal scan doang, kayak udah keenakan bisa pakai kris, dia pakai kris mulu sekarang. Enak. Gitu. Iya, tapi malah menurut gue lebih simpel, lebih enak tuh pakai mesin edisi, pakai debit gitu. Tapi Kenapa? kan karena kita tinggal ngasih, masukin pin, udah kelar, nggak butuh sinyal dan lain sebagainya. Itu masalah sinyal kembali ke yang punya edisinya kan gitu. Kalau gua ada benernya, Ya. tapi bisa dilawan. Karena mesin edisi di mall-mall tertentu juga yang gedungnya tebel-tebel, mesin juga sih sering bermasalah. Sinyalnya, Oke, karena dia pakai sinyal juga, ya. ya kan? Jadi waktu nge-tap, nah cuman yang paling enak adalah di saat lo punya ATM atau kredit card yang tinggal tap. Oke, Nah, itu enak, ya kan? Kalau itu ada beberapa ATM, cuman bahaya juga sih. Jadi kalau nggak salah, gue sempet pakai kan. Kalau kredit card gue biasanya, itu gue pakai kalau misalnya pembayaran di bawah 1 juta, itu lebih bisa tap tanpa Pertama masukin pin. pin. Ya. Kalau di atas 1 juta atau di 1,5 juta, gue lupa. Itu baru lu pakai pin, gitu. Nanti akan masuk listnya ke email, ya kan? Email, notification, ke bank tuh juga kan dari aplikasi m-bankingnya kan kena tuh di situ. Jadi sebenarnya kalau secara konvensional masih pakai pin, enakan kris. Kenapa? Karena orangnya tinggal masukin, nyiapin, kita bisa langsung tinggal scan. siapin krisnya kan. Iya. Karena masuk ke kris kan kita buka aplikasi dulu, tek langsung ke, apalagi sekarang m-banking tuh bisa langsung kayak pilihannya sebelum lu masuk ke dalam menu m-bankingnya udah ada menu kris. Yes. Itu. Tinggal pencet aja kan. Iya kan? Tinggal Ada scan, pin kan? masukin pin, kelar. Nah, Itu tapi betul lagi. Ya sinyal, masalah di mana sinyal? Karena emang semua aja tergantung dengan sinyal. Bahkan edisi sendiri aja kan butuh sinyal. Betul. Bener, makanya sinyal emang sepenting itu. Iya. Nah, tapi nggak dipungkirin bahwa kalau ngomongin Indonesia sendiri, sebenarnya kalau Jakarta oke lah. Iya. Tapi kan ada beberapa tempat juga yang kayak tadi gue bilang gedungnya tebel dan lain sebagainya, atau mungkin nggak, mereka masih belum pakai penguat sinyal, masih sering bermasalah. Lu masih sering nggak sih sedia duit cash? Kalau sedia duit cash nggak banyak, karena kan emang gue juga butuh buat parkir sama bensin biasanya. Soalnya bensin ada beberapa tempat yang emang nggak bisa pakai debit. Kalau pengisian di bawah gocap gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kan harus 50. Ya udah, jadi kalau emang bisa pakai 50, biasanya di Jakarta itu bisa pakai semua tuh debit, pakai DC gitu kan, pakai mesin. Tapi kalau untuk daerah Tangerang sono ada beberapa SPB yang ketemuin itu nggak bisa Belum pakai pakai debit. Makanya gue sering kayak ya udah gue narik cash dulu kadang ke Alfa gitu kan, baru gue beli bensin. Kalau megang gue nggak banyak, paling kayak sehari gocap, kalau nggak cepet itu juga dari uang jajan nyokap
Ya, Itu. masih jajan deh. Enak deh, ngambil kalau kurang mah. Ngambil aja, Mak. Mau, Mak. Gitu. Ya dong, harus irit kan. Iyalah udah harus dibajetin buat jajan Bener. kuliah kan. Kan masih Oh, berarti kuliah. lu duit jajan masih lu bukan transfer ya? Pakai duit cash ya? Kalau jajannya masih dikasih, jadi kan setiap nyokap mau berangkat naruh di meja. Kasih cash. Kayak pasti gocap gitu. Lumayan. Kasih mintain gue dong, bocap. Bon. Bunda, Gue mau nonton Bunda? bisa nih. Bunda, Apaan? aku mau 50 Kasih uang aja, jajan. 50. Lumayan Bunda buat makan Buat warteg bisa 2 kali bensin. itu. 25 Bunda. Oke, lanjut. Kita berarti kan kamu tipikal orang yang masih pegang cash walaupun Ya. nggak banyak. Nah, kalau gue itu juga tipikal orang yang gue pegang cash cuma buat bayar parkir. Ya. Biasanya gue sisain 20.000 atau apa, sisanya gue sering nggak bawa sih. Jadi duit cash gue itu adanya di mobil 2000-an. Jadi gue tuh selalu tuker 2000-an. Gue selalu tuker 2000-an buat taruh di mobil, buat bayar parkir. Sisanya di dompet gue nggak ada duit cash. Sumpah gue nggak ada duit cash. sama Bahkan aja. sekarang udah bisa pakai tap-tapan kan. Iya. Udah gue nge-tap aja. Sekarang di beberapa kayak misal lo ke Sabang. Kalau ke Sabang itu udah nge-tap. Kan tanya langsung mau berapa jam Mas? Nah kan jam-jaman juga di sana. Oh iya, Baru jadi langsung pakai otomatis tap tap dulu. apa Ya. gitu. Digital emang lebih enak sebenarnya. Tapi ya sekarang yang mall yang gue lihat juga bukan di Jakarta ya, di Tangerang sendiri tuh dia parkirnya udah cashless, udah nggak Iya kan? pakai cash lagi. Iya. Enak kan? Makanya kayak mall di dekat rumah gue juga awal-awalnya nggak enak gitu kan, emang udah biasa pakai cash kan, kita bisa bayar cash. Sekarang ya mau nggak mau kita juga pengguna motor harus punya kayak e-money, Betul. flash dan sebagainya. Karena Wajib emang tuh. butuh sekarang tuh emang semua serba digital gitu. Dan emang awal-awal lu pertama-tama pakai tap-tapan lu ngerasa ribet gak? Awal-awal ngerasa ribet karena yang ribet tuh kalau ketika kita baru punya kartu terus kayak harus top upnya gitu kan. Akhirnya yang syukuri juga maksudnya walaupun cashless kan nggak perlu harus pakai Maneto Flash juga. Kita kan bisa pakai Kris salah satunya juga kan dari aplikasi kayak yang hijau gitu kan. Iya, Jadi benar. kayak tinggal scan aja dan Yes. otomatis payment itu sih. Iya apalagi sekarang handphone tuh udah ada NFC. Jadi Betul. udah makin gampang. Nah Kita kalau tinggal dulu top up. ngerasa kayak duit apa pakai e-money itu ya atau pokoknya duit elektronik itu Iya. ribet, sekarang sih emang gampang banget sih. Betul, bisa top up dari handphone. Kita udah nggak perlu buat apa nyari kembalian Ya, ada duit atau enggak, ya tinggal tap ini. aja. Tapi lu ngerasa nggak? Apa menurut lu kekurangan dan kelebihan duit digital ini? Kelebihannya menurut gue yang pasti pertama bikin simple, nggak lama ngantri juga, itu salah satunya. Kan emang mall-mall itu bikin sistem Iya, kayak gitu kan bener. biar nggak ngantri panjang kan. Jadi Cepet tinggal ya. scan tap aja, nggak perlu nyari kembalian dan sebagainya. Kelemahannya pun kan itu kembali lagi ke kita di SDM-nya masing-masing. Kan ada beberapa yang emang mungkin yang handphone yang nggak support NFC, agak keribetan juga top up yang nggak ngerti, mungkin pakai Kris payment dan sebagainya. Itu mungkin untuk kelemahannya, nggak semua orang bisa menggunakan itu gitu kan. Mungkin kan kita lihat juga ada kasus-kasus yang emang orang tua nggak bisa menggunakan Kris, dimana kan sekarang juga brand-brand udah kayak menerapkan yang namanya sistem cashless. Benar. Itu sih. Dan sebetulnya kalau secara plus ya gue Iya. tambahin itu aman dan lebih terjaga, tidak ada fraud. Kalau bisa orang punya bisnis Yes. makanan nggak ada fraud. Tahu nggak kurangnya apa? Apa tuh? Tahu nggak? Yang paling kurang dalam sistem digital yang serba setelah bisa dikrisin Iya. adalah nggak ada istilah lagi gue nggak bawa duit. Jadi zaman dulu ya, zaman dulu lu bisa hemat nih. Wah gue pengen banget nih kayak gini, tapi gue nggak bawa duit. Ah nggak jadi deh. Akhirnya lu nggak beli, lu Iya. nggak impulsif. Sekarang nggak ada kata gue nggak bawa duit. Lu bisa setiap hari lu membawa ibaratnya setiap hari. Kalau zaman dulu lu setiap hari membawa harta yang lu punya. Kalau sekarang Tuh, iya lagi ngomong dari scan, Iya nggak? kan nggak mikirin kalau harus ada saldonya juga. Nah. Kalau sekarang itu nggak ada istilah nggak bawa duit. Iya. Karena setiap hari lu membawa seluruh harta yang lu punya. Betul. Ya kan, entah berupa deposito yang ada lo ada di bank lo, Yang yang simpelnya ada di emas tabungan. juga bisa digital, lo bawa tuh emas di handphone lo. Tiap hari Iya. itu bawa emas. Ya kan, lu bisa di-trink di aplikasi-aplikasi Iya. bank banking itu udah bisa. Nah makanya itu kalau misalnya nih lo dikasih kesempatan hilang ya, atau mungkin mau kasih masukan apa yang menurut lo ya bisa diperbaiki biar penggunaan kris atau uang digital ini semakin nyaman dan lebih minim kendala. Kalau bisa ya, menurut lu bisa nggak sih kayak kita menggunakan digital kris itu sendiri tanpa kuota, tanpa sinyal? Itu kan gue juga masih belum tahu nih sistem kenapa harus menggunakan aplikasi itu menggunakan internet gitu. Kayak apakah
penghasilan dari aplikasi itu dari internet itu sendiri atau dari aplikasi yang menyediakan platformnya mungkin kayak App Store atau Play Store itu sendiri ya. Makanya kalau emang bisa hal simpelnya biar lebih maju juga, lebih simpel, Indonesia nggak perlu itu Chris nggak perlu pakai internet kalau bisa gitu. Jadi ya udah lo bisa pakai aplikasi offline lah gitu kan. Karena kan yang gue lihat m-banking semua bukan m-banking aja, malah kayak tempat-tempat uang digital gitu kan, itu semua harus pakai online, pakai internet semua gitu. Ya kalau misalnya nggak terkoneksi dengan internet sih bahaya nggak sih? Emang bisa ngaruh ya? Bahaya kan kayak gini, kalau misalnya nih kan pengeluaran itu misal kita dicuri nih, dicuri apanya? Misalnya ya kayak misalnya kartu atau mungkin handphone lo atau apa, kan tuh nggak terkoneksi kalau nggak pakai internet ya. Mungkin kalau dari gua itu dari keamanan. Yang penting dimaksimalkan adalah perkembangan internet di Indonesia harus lebih masif sih. Ya kan, biar kan walaupun Indonesia udah maju masuk ke 5G kan, sinyal udah masuk dapat 5G kan. Iya. Cuman gak di semua wilayah gitu, karena kan di kampus gue 5G sampai rumah 4G lagi. Iya gitu. benar. Sampai rumah jelek lagi sinyal. Paketannya jelek. Orang anaknya wifi, dia 5G bukan karena paketannya 5G, tergantung wifi yang dia sangkutin. Wifi-nya sangkutinnya apa ya. Apalagi soalnya di satu komplek itu pakai wifi semua dalam lemot. Gue malah mikirnya kayak gitu ngaruh kayak. Soalnya ini gue lihat satu rumah tuh masang satu wifi, mungkin itu yang bikin lemot kali ya. Kata gue, udah pasang satu wifi, masih lemot aja satu rumah. Nah, pertanyaan gue lang. Kan sekarang perkembangan pertemanan kan di era zaman dulu sama sekarang tuh beda. Ya. Zaman dulu orang tua tuh bilang, zaman gak ada telepon, gue itu kalau mau jalan sama temen gue tuh kayak, ya penting janjian ntar juga bakal ketemu. Janjian besok datang. Kalau sekarang kan, kalau kita nggak diupdate di WhatsApp, dianggap nggak jadi kan? Dianggap nggak jadi kan? Nah, sama juga nih, di saat ada kumpulan pertemanan, ada satu yang main handphone dengan internet kan, nggak asik kan sebenarnya. Menurut lo, di dalam sebuah pertemanan, internet ini mengganggu atau enggak sebenarnya? Itu kembali lagi kalau emang suasananya lagi kayak gimana. Kalau emang lagi udah nongkrong, udah kumpul, chill gitu kan, pasti kan ke bawah suasana asik aja kita tanpa handphone juga oke gitu. Paling updatean nanti ketika kita di rumah gitu. Tapi kalau emang untuk baru mau ketemuan, kita nggak ada internet ataupun gak ada sinyal, itu kan agak susah juga kan, infonya di mana dan sebagainya. Ya pasti ya gue lihat sendiri Gen Z setiap mau nongkrong itu selalu nge-follow up lagi. Jadi nggak gitu kan, paginya tuh kan, jadi nggak kayak udah di mana gitu kan. Ada yang ngaret-mengaret, kita udah bener sampai baru OTW gitu sih. Makanya emang butuh banget, dan sebenarnya kalau untuk ngeganggu dan ngeganggu itu kembali lagi ke lo memanfaatannya gimana. Kayak lo lagi asik nongkrong, tiba-tiba lo asik main handphone juga kan nggak enak gitu. Lo di pertemanan lo ada sebuah rule sendiri nggak? Yang kayak, wah naruh handphone lah atau apa, pernah nggak kayak gitu? Rules kayak gitu kayaknya enggak ada. Jadi kayak ya udah kalau udah nongkrong ketemu teman-teman gue, apalagi kalau emang teman-teman dekat yang sering main, ya otomatis itu sendiri kayak nggak buka handphone gitu. Paling buka handphone kalau ngabarin di mana gitu kan, di atas gitu kan, kalau nggak di bawah. Ya udah lo udah ketemu mah handphone tuh lupa aja, paling dipakai untuk payment doang, udah mesen gitu udah ngobrol lagi aja. Oke, tapi lo pernah menjumpai nggak temen lo yang ngumpul tapi dia main handphone sendiri? Ada beberapa, cuman ya kan gue nggak tahu juga, nggak bisa ngejudge juga dia main handphone atau gimana, mungkin ada urgent atau kebutuhan dan sebagainya. Jadi gue tipikal orang yang emang nggak terlalu mempedulikan juga sebenarnya. Oke, itu konsepnya adalah di mana lo nggak mau ngejudge kalau dia ada keperluan atau apa. Tapi ada nggak yang jelas-jelas kayak lu kumpul tapi dia malah asik sendiri, main sendiri? Dan gimana perasaan lo waktu ngeliat kayak gitu? Kalau untuk dari teman gue, kalau main-main handphone sebenarnya nggak ada sih. Tapi makanya gue juga nggak bisa juga, nggak tahu nih perasaan gue gimana kalau ada teman gue yang main handphone. Mungkin kalau emang kita lagi ngobrol, kayak lu main handphone misalnya, kayak gue ngerasa nggak dihargain atau gue dicuekin, ya gue kesel juga. Malah gue nggak mau lanjut lagi ngobrol atau cerita sama lo gitu kan. Kayak misal gue ngobrol, lu asik main handphone chatan sama yang lain gitu kan. Itu sih. Tapi kalau untuk ngobrol rame-rame ya bertiga, berlima, ya asik aja gitu. Ya asik aja, santai aja, males ya. Wah, menarik banget kita perbincangan kita hari ini. Jadi benarkah seorang Gen Z, atau Gen Z bukan seorang ya, Gen Z itu kan banyak ya. Ini nggak bisa hidup tanpa sinyal. Ya walaupun masih ada yang kalau misalnya nongkrong sih bisa ya. Tapi kan kalau nganggur dikit kita pasti megangnya handphone. Betul. Pertanyaan gue, lo pernah kapan terakhir di saat lo tidak bersama orang lain,
lo memilih bengong dan tidak ngapa-ngapain untuk tidak ngecek handphone? Tadi pagi. Masih handphone gue gak ada internet, gue di KRL tidur, gue pakai handphone gue taruh tas, gue tidur, bangun-bangun tidur. Ya tidur sih. Ya udah, tidur. sampai Duri udah gue nyender dia ngelamun ya, gue nungguin kereta, sumpah angin sepoi-sepoi gitu sih. Lo masih bisa, maksudnya lo masih mengalami yang namanya handphone, maksudnya lo masih mengalami yang tidak bermain handphone? Masih. Malah sering gitu kan gue mengalami yang tidak main handphone ketika emang kayak setiap gue kerja beberapa kali gue juga nggak ada internet, ya udah handphone tuh gue kantongin aja gitu kan. Lo nggak punya game atau apa yang biasanya kan distraksi itu offline? Nggak ada. Gak ada lo? Gak ada. Handphone gue kayak cuma buat sosial media doang. Games di handphone satunya lagi yang Android gitu kan. Ya. Oke. Kalau gitu thank you. Oke. Gilang Kadafi hari ini. Ya mungkin sederhana dan simpel, sinyal sama internet tuh sebetulnya sangat diperlukan memang. Ya kalau bisa sih kita juga bisa dibilang hilang sekejap lah dari yang namanya ketergantungan sama sinyal, karena nggak harus diakui kita juga masih banyak ketergantungan sama yang namanya sinyal, apalagi di era digital sekarang. Segala update itu juga dapetnya dari sinyal, kita bisa terkoneksi itu dari sinyal juga. Tapi gimana caranya, PR-nya adalah kita tetap bijak manfaatkan teknologi gitu kan ya, tanpa menjadi terlalu bergantung. Walaupun mau nggak mau tetap bergantung, tapi paling enggak di saat nggak ada tuh kita nggak kayak sakau, ya kan? Kayak sakau banget, karena pada akhirnya koneksi terbaik bukan cuma soal jaringan internet, tapi juga hubungan dan interaksi antar manusia yang kayaknya harus lebih dijaga secara offline tanpa sinyal internet. Itu dalam persahabatan sendiri gitu. Oke sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis dan juga investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan @eljontv.official. Saya Anton Pradana pamit. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.